dari desainnya sendiri gimana Bang? Ikut terjun langsung gimana kasih Iya, desain gitu? kita langsung. Saya pasti akan memilih karena memang ini kan sesuatu yang memang saya jualin, tapi saya akan kenakan juga gitu. Terima kasih. Produk terbaru ini tuh udah direncanakan lebih lama kan seperti sekarang atau gimana? Iya, kalau sebetulnya untuk kita penamaan katalog itu udah lama ya. Cuma memang saat itu saya ada keterbatasan SDM, keterbatasan manpower, dan kebetulan syukurnya kita kedatangan investor yang alhamdulillah mau bekerja sama dengan kita, mau ikut membantu bersama-sama membesarkan MRB Clothing, dan akhirnya dan ya mudah-mudahan nanti dengan ada taman amunisi ini, katalog yang kita berikan, produk-produk yang kita sediakan semakin banyak, semakin masif ya. Karena memang kita kalau memang dulu saat masih sendiri, saat masih belum kedatangan investor, saya pribadi masih menjual hanya beberapa katalog gitu. Dan tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan menyediakan lebih banyak varian, lebih banyak seri, lebih banyak pilihan untuk penikmat fashion. Mungkin ini termasuk impian dari remaja yang akhirnya tercapai atau gimana sih pas menjelang masuk ke dunia entertain pengen bikin? Sebetulnya dari dulu dari dulu saya udah pengen banget, cuma memang belum ketemu momen yang pas dan belum ketemu partner yang tepat saat itu, dan syukurnya saya ketemu sama Kang Boni sama Om Reza yang memang kita bisa dibilang satu frekuensi ya, satu taste, satu visi, dan akhirnya memang kita kita putuskan untuk bersama-sama kita membangun ini sebuah ekosistem fashion yang mana nanti bisa meramaikan industri fashion di tanah air. Tadi kan sempat ngelibatin JD, apa sih mungkin untuk melibatkannya dari untuk produk ini kah atau bahan kah? Sebetulnya MRB ini adalah anak perusahaan dari PT Holding kita, yang mana di PT Holding kita itu saya akan menceritakan sedikit secara structure ya. Jadi saya dan Lesti itu memiliki sebuah PT Holding, yang mana PT Holding ini memiliki valuasi aset ya, bukan nilai harta tangible aset, tapi intangible aset, itu harta yang memang secara nilai valuasi gitu. Saat itu waktu itu menyentuh di hampir 400 miliar saat itu. Dan ini adalah anak perusahaannya yang barusan saya berdirikan. Jadi perusahaan-perusahaan yang kami berdirikan ini memang semuanya ada bagian istri saya. Ada kepemilikan dari istri saya. Nah, tapi tidak semuanya kita involve gitu. Jadi ada beberapa brand yang memang nantinya misalkan contoh kayak fashionnya Lesti, itu nanti saya akan tidak akan terlalu involve karena memang itu hanya saya bebaskan untuk dia bereksplorasi gitu. Dan begitu juga dengan ini. Kita secara kepemilikan bersama, tapi secara di depan layar kita hanya kadang-kadang kita ngasih suggest, ngasih insight gitu, tidak benar-benar tampil. Kayak misalnya contoh di MRB, Lesti lebih banyak kasih saran, Kak fashionnya kalau oke nih Kak kalau begini gitu, tapi Lesti tidak banyak tampil dan brandnya sendiri menggunakan brand nama saya gitu. Meskipun awalnya saya mengajak Lesti untuk sama-sama kita bikin nama bareng gitu, cuma akhirnya setelah kita berdiskusi, kita ingin si brand ini bisa dikenal secara global, tidak hanya dikenal oleh kalangan Lestar, lovers atau fans kita, tapi ingin dikenal oleh masyarakat luas juga, yang mana di luar segmen yang kita punya gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan mudah-mudahan brand fashion yang kita buat ini bersama Lesti ini bisa menjadi top brand ya, bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia juga untuk dikenalkan sebagai pakaian sehari-hari. Awalnya kalau nama bareng Lesti itu terjadi tuh awalnya mau kasih nama apa sih, mungkin Bang Bilas? Ya mungkin ada embel-embel Lestarnya atau segala macam, cuma setelah kita pikir kita tidak pengen terpaku sama
segmen yang lebih sempit ya, kita pengen lebih luas, lebih global, lebih universal. Bang, dari desainnya sendiri gimana bang? Ikut terjun langsung gimana? Kasih desain Iya, gitu. kita langsung saya pasti akan memilih, karena memang ini kan sesuatu yang memang saya jualin, tapi saya akan kenakan juga gitu, karena saya nggak mau menjual sebuah produk yang memang saya sendiri nggak suka, makanya saya sendiri nggak suka untuk menggunakannya. Intinya saya akan memilih produk atau barang-barang yang memang saya sendiri menyukai, dan akhirnya saya ingin mengajak orang untuk, ayo lo kalau mau menggunakan fashion yang sama dengan gua, menggunakan apa yang sama dengan gua pakai, lo silakan beli punya gua nih, kurang lebih. Bang Bi, ini kan berarti salah satu penutup akhir tahun yang mungkin menjadi legalitas Bang Bi juga nih sebagai public figure. Pada akhirnya apakah akan ada lagi mungkin produk-produk lain? Kalau untuk sementara ya yang benar-benar ada di Permata, yang pertama sudah kita lewatin adalah yang kita sudah running, itu ada Lestari Records, sebuah perusahaan musik, sebuah perusahaan rekaman. Yang kedua ini yang nantinya akan jalan, yaitu MRB Fashion, MRB Clothing. Nanti akan ada insya Allah, mohon doanya agar dipermudahkan. Gue rencana di tahun depan awal, insya Allah kalau memang tidak ada mundur, itu kita pengen bikin coffee ya, pengen bikin coffee shop gitu. Dan ya dan who knows juga, siapa tahu nanti akan ada fashion yang memang benar-benar identitas dari Lesti Kejora. Tapi ini kita melakukan fashion ini bukan karena kita bersaing, karena kita memang ini semua kita menjalankan bisnis itu bareng-bareng, semua bareng, kita bagi rata. Cuma memang kita hanya membagi segmennya aja gitu. Jadi kalau untuk streetwear pilihannya ada di MRB, kalau untuk fashion art atau mungkin nanti siapa tahu ada muslim wear, nanti itu memang identitasnya Lesti gitu. Jadi kita memang membagi sesuai dengan segmen masing-masing gitu. Mungkin harapan apa sih yang nanti untuk produk ini ke depan? Ya, harapannya pasti pengen produk ini dikenal luas ya. Ini menjadi suatu perusahaan suatu bisnis yang sustain ya. Karena kalau kita lihat mengacu banyak pengalaman sebelumnya, usaha-usaha yang dikerjakan oleh artis itu kebanyakan yang memang hit and run ya. Maksudnya bisa dibilang hanya hype sesaat namun hilang kemudian gitu. Dan saya nggak pengen hal itu terjadi. Saya pengen benar-benar ini dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, dikerjakan oleh orang-orang yang memang mengerti di bidangnya. Karena saya pernah pelajari bahwa serahkan kepada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancuran. Jadi saya percaya bahwa orang yang bekerja di sekeliling saya ini orang-orang yang benar-benar kita pilih gitu, orang-orang yang benar-benar profesional, yang benar-benar mampu untuk menjalankan dan mengoperasikan bisnis-bisnis yang sedang kita jalankan. Dan harapannya mudah-mudahan ya ini bisa terus berkembang, bisa sustain, dan mudah-mudahan nanti orang bisa mengenal produk ini tanpa harus mengenal nama saya. Artinya ini masuk itu hanya sebatas e-commerce atau udah ada outletnya langsung? Untuk sementara bulan ini e-commerce dulu, seperti tadi dikatakan oleh Kang Boni di 12.12, kalian bisa langsung cek di e-commerce. Nanti kita akan live, kita akan berjualan secara live. Untuk sementara kita memang hanya menyediakan online, tapi untuk di awal tahun mudah-mudahan mohon doanya kita akan membangun sebuah store. Karena memang menurut saya perlu ada store juga ya untuk showcase dari produk-produk kita agar brand ini punya kredibilitas gitu untuk masyarakat. Bang Bi, mungkin di musik kan lagi nyiapin lagu kayaknya nih buat Dede, lihat di story-nya nih gimana sih, boleh ceritain dikit boleh Bang Bi, mungkin di spill. Ya sebetulnya saya udah mengerjakan beberapa lagu. Ada yang sebagian untuk istri, memang diminta oleh labelnya Lesti. Ada yang memang saya sediakan untuk orang lain, bukan karena saya tidak mau ngasih ke Lesti, tapi memang lagu ini dan menurut saya dan menurut Lesti tidak masuk untuk genrenya dia gitu. Jadi memang saya pisahin karena saya ingin Lesti berkembang dengan genrenya dia sendiri gitu. Jadi ya kalau memang tapi ya memang saya memang lagi gemar-gemarnya ya bikin lagu. Bisa dibilang kecemplung juga ya, karena tahun lalu sih, tahun ini di bulan 3 saya iseng bikin lagu, terus mulai pelan-pelan
Lalu saya mulai targetin tuh, oh yaudah coba deh gue berkarya, gue bikin lagu, gue nulis, bikin notasi segala macam. Dan gue harus targetin setahun minimal 4. Ternyata saya keterusan malah jadi 13 lagu gitu sebelum akhir tahun. Dan ya mudah-mudahan mudah-mudahan dengan saya masuk merambah dunia baru yang saya tekunin, yaitu dunia musik, bisa menambah kualitas dalam diri saya gitu. Dan berharap bukan hanya sekedar aji mumpung saya masuk di dunia industri musik, dunia musisi, tapi memang saya pengen long last gitu, pengen seperti para idola-idola seperti Mas Yofi, Emily gitu, yang memang dikenal sebagai hitmaker yang bisa menciptakan sebuah lagu yang bisa di era mana saja gitu. Lagu yang buat Dede itu genrenya dangdut, Bang Dede. Ditunggu aja gitu. Saya nggak bisa speak. Itu kan tulisannya featuring tapi di blur gitu. Nah itu apakah Bang Bilar yang ikut nyanyi itu featuring juga? Adi Sky sebetulnya. Tapi biasanya Bang Bilar juga salah satu jadi soundtrack sinetron SCTV tuh. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saya juga kaget ya begitu ada fans yang nge-DM. Karena saya juga belum sempat dapat kabar gitu, belum dikabarin. Ternyata tiba-tiba postingan SCTV saat itu ngeposting ada salah satu sinetronnya yang menggunakan karya saya gitu. Tentu saya bangga sekali ya, tentu saya sangat merasa terhormat gitu ya, karya saya bisa digunakan sebagai soundtrack. Dan dan bukan cuma saya yang happy, istri saya pun juga sama gitu, karena ini karya yang benar-benar kita bikin bersama kan. Memang kita bikin bareng-bareng, saya bikin lagu, Lesti yang menyanyikan. Dan untuk Lesti pun juga, dia juga tidak kalah bangganya, karena memang lagu ini untuk pertama kali Lesti juga mengisi soundtrack sinetron gitu. Kalau sebelumnya pernah kalau nggak salah di lagu di sinetron Bismillah Cinta, tapi memang saat itu bukan solo, tapi duet sama Pasha Ungu, duet sama Ungu tadi gitu. Tapi ini bangganya beda, karena ini benar-benar Lesti nyanyi sebagai penyanyi solo dan diciptakan oleh suami sendiri. Ya, dan begitu saya kasih kabar, saya sedikit cerita ya, saat itu saya kasih kabar lewat DM, terus kita teleponan, dan dia nangis saat itu ketika tahu bahwa lagunya dia yang mana dibikin oleh saya itu menjadi soundtrack sinetron. Tapi biasanya Bang Bi kalau Adi Arsimut cerita soal apa sih? Inspirasi dari Lesti. Cerita itu inspirasi, kalau dibilang inspirasi itu inspirasi bersama ya, inspirasi dari sebuah harapan dan doa yang memang saya tuangkan lewat sebuah lagu, sebuah cita-cita, di mana ini bercerita lagu tentang bagaimana pengharapan seorang pasangan yang berharap mereka tuh bisa tidak hanya bersama di dunia, namun juga bisa bersama di surga nanti. Dan dan itu sebagai saya pengen lagu ini menjadi bentuk doa baik bagi saya dan keluarga, dan juga bisa mewakili jutaan pasangan lainnya gitu, yang berharap pasti tentunya banyak pasangan di luar sana yang ingin berharap bisa bersama dengan pasangannya, tidak hanya di dunia maupun juga di surganya nanti. Kalau lagu yang mau dibikin ini tentang apa sih? Mungkin Bang Billy sedikit lah di spill gitu. Yang lagi dibikin. Kamu nanya. Tunggu aja. Tapi biasanya nih seorang Bilar tuh kalau lagi nulis lagu tuh inspirasinya dari mana sih? Bahkan sampai belasan lagu tercipta. Apakah dari Kalau boleh jujur, dari kamu nih. Kalau boleh jujur, alhamdulillah saya udah bikin 13 lagu ya. Dan itu semuanya terinspirasi dari kisah yang pernah saya rasakan. Kalau boleh jujur, tapi bisa itu kisah yang memang dari, ada sebagian yang dari masa lalu, ada sebagian yang saya rasakan sekarang. Cuma kebanyakan memang dari kisah yang udah pernah saya lewatin. Lalu saya kombinasikan dengan yang terjadi, yang sedang relate di masyarakat gitu. Bang Bi ketika Cukup 15 ya. Bang Bi yang mengenai yang story, Bang Bi kan Bang Bilar ini Bang Sampai jam 5 ya? Iya. Bang Bilar kan di story kan akhirnya menanggapi netizen yang katanya terlalu gembur-gembur kayak banggain istilah, itu gimana sih Bang Bi untuk menanggapinya tuh di story Bang Ya Bilar? sebetulnya enggak, maksudnya gini, ini kan sesuatu yang baru ya. Ya kayak kita ibarat punya mainan baru lah. Bukan cuma saya, tentunya kalau kadang-kadang kita kan punya mainan baru, pengennya kita mainin terus, pengennya kita posting. Nah itu yang terjadi sama saya saat ini. Jadi saya tuh bangga gitu, punya mainan baru, ibaratnya punya produk baru gitu. Dan kenapa saya posting? Ya memang itu adalah bagian dari bentuk promo juga gitu. Ya dengan harapan ya itu bisa menjadi membuat orang menunggu karya dari saya gitu. Dan ya mudah-mudahan, mohon doanya tentunya ini. Tapi
postingan saya karya-karya saya tentu tidak ada sedikit pun niat untuk menyombongkan. Itu hanya murni karena memang rasa bangga saya dan memang tujuan saya untuk sekedar mempromosikan karya saya. Dan maka dari itu mudah-mudahan mohon doanya bisa lagu ini bisa karya-karya saya bisa banyak didengar oleh orang dan bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia. Bang Bi, mungkin itu salah satu Bang Bi ketika cara untuk mungkin karya-karya yang pusing banyak ini untuk membuka haters ya sih dengan karya cuma Berkarya itu sebetulnya menurut saya memang saya senang musik aja gitu, jadi tidak ada niatan untuk wah gue pengen buktiin nih, enggak juga gitu. Ini murni karena memang gue senang dengar musik. Gue dulu punya tetangga tukang kaset dengerin musik, terus punya cita-cita kapan gue bikin lagu sendiri ya gitu. Kapan gue bisa buat lagu dari karya tangan gue sendiri. Jadi ya tidak ada embel-embel bahwa wah gue perlu pembuktian nih, gue perlu validasi nih gitu. Bang Bi, ketika pusing mungkin membuat lagu nih, mungkin ada nggak sih lo ngapain gitu ketika pusing gitu? Lagi stuck nih mungkin Sering banget. Biasa gue baca buku dan tidak memaksakan sih. Biasa gue baca buku cari referensi. Tapi kalau memang mentok banget, gue gak pernah memaksakan. Gue pilih udah nanti tinggalin dulu sambil melakukan aktivitas seperti biasa, dan nanti gue berharap tiba-tiba dapat inspirasi, dapat ilham aja gitu. Biasanya ngapain kalau dapat inspirasi itu? Selain baca buku gitu? Bengong atau sambil di motor. Makanya gue hal unik yang gue lakukan ketika gue kadang-kadang lagi mentok, gue suka jalan sengaja ke tempat tujuan. Gue nggak pakai mobil, jadi gue sengaja pesan ojek gitu. Jadi supaya sepanjang perjalanan gue tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Lalu ketika muncul, gue tinggal catat. Bang, berarti kan setelah Arsimu jadi soundtrack, pertama bisa jadi buat semangat lu buat bikin lagu lagi, lirik lagu, dan kedua bisa jadi terbebani gitu gak sih? Ada dua kemungkinan. Gimana tuh Bang? Mulai sekarang ini? Dibilang beban sih enggak ya, karena ya gue enjoy, sangat menikmati dunia apa, karena memang ini bukan sesuatu yang dipaksakan gitu, bukan sesuatu yang memang gue harus target satu hari bikin lagu satu, nggak begitu. Gue ketika lagi bisa, lagi mampu, lagi bikin ya gue kerjain. Ketika lagi enggak ya gue nggak memaksakan. Ini menurut gue sesuatu yang menyenangkan, sesuatu hal baru yang gue lakukan yang sangat menyenangkan. Bang Bi, Bangnya juga disuruh nyanyi atau olahraga sih kan? Sering banget posting-posting udah pintar nyanyi nih, Abang. Iya. Lalu juga pintar sih. Orang tua itu memang orang pertama yang memang ditiru ya sama anaknya. Makanya El itu kegemarannya itu sesuatu yang memang dia sering lihat tiap hari. Nyanyi, main piano, ngejreng gitar, sama main bola gitu. Jadi memang itu sesuatu yang memang orang tuanya sehari-hari lakuin, dan memang ditiru oleh L ini gitu. Tinggal bagaimana kita orang tua nanti ya, kita pelan-pelan kita pantau, kita lihat nih anak kemampuannya di mana gitu. Nanti tinggal kita kembangin, tinggal kita arahkan dengan baik, tinggal kita bimbing lah. Karena kalau dilihat sekarang sih dia udah mulai tahu nada, ngerti nada. Nggak banyak anak umur 2 tahun yang bisa do re mi fa sol la si do tapi ngerti gitu. Saya aja fales. Akan jadi penyanyi mungkin ke depannya? Akan jadi penyanyi ke depannya? Kita nggak pernah tahu ya, tinggal kita nanti. Tapi kalau dilihat salah satu kegemarannya sih menyanyi ya, karena kayak kita nggak sengaja dia suka menirukan lagu-lagu yang sering dia dengar, kayak lagu-lagunya Pharrell, kayak lagu-lagu anak cicak-cicak di dinding, itu dia memang suka melantunkan ya, menadakan ya. Kadang-kadang dia bahkan, saya juga suka kaget ya ketika dia lagi bengong, lagi main sendiri, dia suka bikin notasi-notasi sendiri kayak dia suka bikin nada sendiri gitu. Itu kan nggak banyak anak yang begitu gitu. Jadi ya
kita lihat aja lah nanti halnya bagaimana, tinggal kita support aja sebagai orang tua. Nah, akhir makanan tahun favoritnya bakal- abangnya apa sih? Bang Gilang tau nggak? Makanan Bang, akhir tahun Nah, sebelah kali ya. Bang, liburan akhir tahun kemana bang? Rencana ada akhir tahun liburan mungkin ya? Kira-kira ada akhir tahun liburan mungkin? Belum tahu, nanti hitung aja. Resolusi tahun baru mungkin seperti apa dari bang? Terakhir resolusi. Ya mudah-mudahan tidak hanya saya, kita menjadi sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Nggak ada rencana nambah? Dan bisa selalu menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Bang, rencana nambah ini bang?